pagi jemaat GPDI Kampung Makassar dan GPDI Kepaduri yang ada. Hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ajak seluruh keluarga kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Yesus, kami boleh kembali Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap Tuhan beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang maha besar. Mari kita serukan namanya. Haleluya. Amin. Ya Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Di atas
bahwa Dialah Allah, Tuhan yang maha besar dan yang layak kita puji. Kita tahu di tengah kondisi kita yang seperti saat ini, kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan kekuatan yang baru. Biarlah saat ini kita mau menyiapkan setiap hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang ada. Kita mau menyatukan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian, jangan pernah menyerah. Selalu
Tuhan senantiasa ada pada kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman Tuhan. Kau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang diberitakan Tuhan, itu boleh memberkati kami semua Tuhan. Menjadi kekuatan Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki tanah hati yang baik Tuhan, dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini ya kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun ya lewat online. Puji Tuhan. Hari ini merupakan minggu ya, sudah 5 kali hari Minggu ya kita tidak bisa bertemu, beribadah seperti biasa di dalam gereja atau di dalam rumah Tuhan. Jujur pastinya kita semua rindu ya untuk berjumpa satu dengan yang lain, bukan? Mungkin saja sudah ada yang mulai bosan ya tinggal di rumah saja ya, baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik yang bekerja. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita mau terus berdoa. Ya mohon belas kasih Tuhan, mohon kemurahan Tuhan agar situasi yang mencekam ini ya segera berlalu. Kemudian kita dapat beribadah lagi ya di rumah Tuhan dan bertemu satu dengan yang lain ya, sebab kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Kampung Makassar, baik yang ada di Kepaduri ini, mari ya biarlah kita tetap jaga hati kita supaya kita tetap bersukacita ya, sekalipun memang keadaan pada hari-hari ini sepertinya ya tidak bisa untuk kita bersukacita. Tetapi ketika kita tahu bahwa firman Allah sendiri yang berkata bahwa sukacita ya yang datangnya dari Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan firman Allah yang lain pun katakan hati yang gembira adalah obat. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sikapi ya keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini, tetap menjaga hati kita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Yesus. Haleluya. Ini satu kemenangan bagi kita sebagai umat-umat ketebusan daripada Tuhan. Nyata bahwa kita menyembah bukan Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah Tuhan Yesus yang sudah hidup, sudah bangkit ya dari antara orang mati. Sekali lagi tidak ada alasan untuk kita berduka cita. Tidak ada alasan untuk kita ya bersedih hati, ya berputus asa dan lain sebagainya. Tetapi mari kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu di balik peristiwa ini ada sesuatu yang mulia yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya bagi bangsa kita, ya bagi kota kita, bagi pribadi kita, bahkan juga bagi ya rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, renungan firman Allah ya pada hari ini ya terambil dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita baca ya Alkitab kita ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di tempat masing-masing, saya percaya kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya setelah puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, mari saatnya kita akan menerima firman Allah. Tentu Alkitab sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing, dan saatnya kita akan memperkatakan ya setiap firman ya yang akan ya kita terima pada hari ini. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ya
ayat 15 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, mari katakan amin. Penekanannya pada ayat yang ke-17 dikatakan di sini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup ya selama-lamanya. Itu sebabnya pada ayat yang ke-15 kalau kembali kita perhatikan, firman Allah katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengapa ada kata jangan pada ayat yang ke-15? Sebab tadi kita sudah baca pada ayat yang ke-17 bagian ya yang terakhir ya, dikatakan di sana atau kelengkapan pada ayat yang ke-17, saya baca lagi, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau mensikapi atau kita ya mau mengerti ya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi pada hari-hari ini ya, sudah berulang-ulang kali saya katakan, ini merupakan penggenapan dari kebenaran firman Allah. Dunia dikatakan di sini sedang lenyap. Ya, belum lenyap. Sedang menuju kepada ya lenyap, tidak ada lagi. Artinya apapun yang ada di dalam dunia ini ya tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Itu pun tercatat ya di dalam firman Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35, dikatakan di sana bahwa langit bumi ya akan berlalu. Ya. Langit bumi akan berlalu. Hanya perkataan Tuhan saja yang tidak akan berlalu. Benar, kalau kita kembali kepada ayat mas kita tadi, dunia ini akan lenyap pada ayat yang ke-17. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah, merekalah yang akan hidup ya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti apapun yang dikatakan oleh Amsal Soleman pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, jelas dikatakan di sana, pada hari kemurkaan harta tidak berguna atau tidak lagi bermanfaat, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, kita bersyukur sebab kita sudah tahu kebenaran itu bukan. Siapakah kebenaran itu? Ya, firman ini adalah kebenaran, dan firman ini berbicara tentang pribadi daripada Allah sendiri. Bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Ya, karena kita sudah percaya kepadanya. Kita sudah memberikan diri kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita tidak stop sampai di situ. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, firman Allah dengan jelas katakan, harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Sebab tadi Amsal 11 ayat yang ke-4 katakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tidak bermanfaat, ya. Tetapi hanya kebenaran yang mampu yang melepaskan orang ya dari maut. Hanya kebenaran, hanya firman yang tidak akan lenyap. Dan bagi kita
yang sudah percaya kepadanya, bagi kita yang sudah menerima kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus mau mempertahankan hidup kita ini, hidup di dalam kebenaran, maka janji firman Allah tadi pada ayat yang ke-17 dengan jelas dikatakan di sana, ya hanya orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan tetap hidup ya untuk selama-lamanya. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sudah melihat ya viral di media massa bagaimana orang-orang Itali dikatakan mereka membuang uang mereka di jalan-jalan. Mereka mengatakan bahwa uang tidak berguna lagi untuk melepaskan mereka dari kematian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan digenapi pada hari-hari ini, bukan? Bahkan ada seorang milioner di Itali, dia bunuh diri, melompat dari atas gedung yang tinggi, ya, karena semua keluarganya sudah mati. Dia berpikir warisannya, kekayaannya, hartanya dia mau bawa kemana, dia mau kasih siapa, keluarganya sudah banyak yang mati. Dan akhirnya dia mengambil satu sikap. Dia pergi ya ke lantai yang paling tinggi, kemudian dia menjatuhkan dirinya ya dari lantai yang paling tinggi itu, kemudian dia mati. Jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada saatnya Bapak Ibu Saudara, uang tidak bisa menolong kita lagi. Pangkat, kekayaan, kedudukan, nama besar tidak bisa menolong kita lagi. Hanya firman Allah yang bisa menolong kita. Hanya firman Allah sajalah ya yang bisa ya memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kepada kita. Jelas dikatakan tadi, hanya orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, ya mereka akan hidup ya untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ya kita sekarang mau mengambil sikap untuk memilih ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan? Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya kita mau memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 yang tadi kita sudah sama-sama membacanya, hanya ada dua pilihan, bukan? Mau menjadi orang jahat, mau menjadi orang cemar, atau mau menjadi orang benar, atau mau menjadi orang kudus. Hanya ada dua pilihan. Tapi saya percaya kita mau memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur sebab kita punya firman Allah yang terus menuntun kita, ya untuk kita semakin mengerti dan kita mau tetap hidup di dalam ya kehendak daripada Tuhan. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi kesukaan kita. Justru di hari-hari yang semakin gelap ini, di hari-hari yang semakin jahat ini, kita mau mengambil sikap bahwa kita mau menjadi orang benar, yang benar-benar mau hidup di dalam kebenaran. Kemudian tadi dikatakan, ya barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Firman Allah katakan memang kita sudah bersih. Yohanes pasal 15 katakan kita bersih karena firman Allah. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, ya berapa banyak kali kita pun
ya jatuh di dalam berbagai pencobaan. Saya seringkali katakan kepada jemaat yang ada di Kepaduri di Kampung Makassar, di dunia ini tidak ada yang steril. Dosa ada di mana-mana. Tetapi mari kita mau memilih, kita mau mengambil sikap bahwa kita mau menjadi orang-orang yang semakin benar di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang semakin kudus di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 ya, dan ayat yang keempat dikatakan di sana, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara, ya. Pemazmur dia katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri ya di tempat yang kudus? Tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Firman Allah dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat katakan, mereka yang layak, mereka yang boleh naik ke gunungnya Tuhan, ya berdiri di tempat kudusnya Tuhan, mereka ya yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Tangan berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita, bukan? Mari, seberapa banyak kita yang ada yang mendengarkan firman Allah ini, kita kembali melihat keberadaan kita. Ya, tangan kita, perbuatan-perbuatan kita, masih adakah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih kita lakukan sampai pada saat ini? Kesempatan masih ada Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita introspeksi. Ya, kita koreksi diri kita sendiri. Ya, mungkin orang lain tidak bisa, tidak mengetahui lebih dalam, lebih banyak ya apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, ya. Tetapi masing-masing kita yang lebih tahu ya di mana kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Masih adakah kesombongan? Masih adakah keegoisan? Masih adakah ya tinggi hati, ya egois dan lain sebagainya? Hal-hal seperti itu kita tahu bahwa firman Allah melarang kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi yang Allah mau, seperti Wahyu 22 tadi ayat yang ke-11, kita harus semakin benar, kita harus semakin kudus. Walaupun memang belum ada yang sempurna di antara kita, tetapi dengan melihat keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini, jadikan ya kesempatan ini di mana kita lebih banyak di rumah, bukan? Kita pakai waktu-waktu ini ya untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan tunjukkan ya ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki masih ada dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mau ya bertindak ya untuk meninggalkan ya setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita melihat luar biasa Tuhan kita, bukan? Dia begitu memperhatikan kita. Jelas dikatakan di sini, Ia tidak menghendaki kalau ada di antara kita yang binasa. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita sadar. Ya, haleluya, melihat ya setiap pribadi yang ada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 dikatakan langit akan lenyap, bumi dan yang segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan
hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ketika kita sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini sedang lenyap, ya, dengan tanda-tanda yang sudah terjadi pada hari-hari ini. Mari kita sadar, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat 11 katakan, ini tidak bisa ditawar-tawar, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Dikatakan di sini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kemudian ayat 14 katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikannya semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Puji nama Tuhan. Kita harus berusaha. Seperti tadi saya katakan, memang belum ada yang sempurna, masih ada kekurangan di sana sini. Tetapi ketika kita sadar, kita mau bertobat, kita mau berbalik, kemudian kita mau berusaha, ya, untuk supaya hidup kita ini tidak bercacat dan tidak, ya, bernoda di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang layak, ya, naik, dikatakan di sini, ya, ke gunungnya Tuhan, kemudian berdiri, ya, di tempat kudusnya Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik, ya, bagaimana, ya, kehidupan kita sesungguhnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama atau dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ya, orang bebal adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, sudah banyak diajar tetapi tidak mau, ya, menurut, ya, apa yang sudah diajar itu. Tetapi dikatakan di sini seperti orang arif, orang yang bijak, orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kita sepakat bukan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Ya, beberapa orang ibu ketika saya, ya, berada di pasar 2 hari yang lalu, ya, mereka katakan waktu kami bekerja saja, ya, kami kekurangan. Apalagi dengan keadaan seperti ini, kami sudah tidak lagi bisa bekerja, ya. Tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran juga semakin, ya, banyak, ya. Mereka katakan banyak ibu-ibu rumah tangga yang berteriak pada hari-hari ini, bekerja saja kurang, apalagi sekarang tidak bekerja. Inilah keadaan yang sedang terjadi, ya, pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan minggu lalu saya, ya, dihubungi oleh seorang hamba Tuhan yang berada di Nias. Dia katakan, tante, tolong kami tante, ya, sebab sudah beberapa minggu tidak ada ibadah, tidak ada persembahan untuk kami hidup. Sedih saya mendengar, ya, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Saya hanya katakan, Brur, kami pun di Jakarta seperti itu keadaannya. Tetapi saya katakan, berdoa, kalau memang ada berkat, ya, nanti, ya, saya akan menghubungi Brur. Ada sekian banyak hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada 16 hamba Tuhan, dia katakan, ya, jemaatnya hanya 4 keluarga, ya, dalam perintisan. Bahkan di sana sedang hujan besar, ada banjir yang melanda di sana, sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Tolong tante, tolong kami. Bahkan ada sekian banyak, ya, jemaat-jemaat yang begitu menderita, ya, akibat dari virus corona ini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Memang saya sempat janjikan kepada hamba Tuhan ini, berdoa saja. Kemudian kalau memang tante ada berkat, nanti tante ya akan kabarkan Brur. Puji Tuhan, ya Tuhan baik, ya Tuhan dengar doa-doanya hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. 2 hari kemudian seorang majelis jemaat yang ada di Kepaduri ini menghubungi saya. Ya siapkan, ya siapa-siapa nama-nama hamba-hamba Tuhan yang bisa dibantu ya karena keadaan ya yang semakin susah pada hari-hari ini. Puji Tuhan, saya cepat-cepat menghubungi hamba Tuhan yang ada di Nias ini. Ya saya katakan, mari berikan nama-nama tersebut. Dan saya ingin melihat ya tempat pelayanannya, saya ingin melihat foto-fotonya. Ya saya katakan saya ingin make sure, maksudnya apa benar mereka ya pada saat ini dalam keadaan kekurangan. Dan yang saya lihat benar ya lewat foto-foto yang dikirim, ya mereka hidup dalam kesukaran pada hari ini, khususnya makan minum. Dan puji Tuhan, ya dana yang sudah dikumpulkan saya sudah berikan, saya sudah transfer kepada hamba Tuhan ini. Haleluya. Dan dia sudah sampaikan, berikan itu kepada hamba-hamba Tuhan yang memerlukan. Sampai hari ini saya tunggu, masih ada 2 hamba Tuhan yang belum sempat mengambil sembakonya, ya, dengan catatan ternyata mereka belum bisa ya datang karena banjir yang melanda. Mereka tidak bisa melewati karena ada sekian puluh kilo. Mereka harus ke tempat ya hamba Tuhan yang ada di Nias ini untuk mengambil ya sembako yang sudah dipersiapkan. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hari-hari ini gelap, hari-hari ini jahat, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi ya sekalipun demikian, ayat 17 dalam Efesus pasal yang kelima katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, jangan sampai keadaan yang terjadi pada hari-hari ini membuat kita lengah dan kemudian kita tidak mau berusaha ya untuk ya mencari, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi justru kesempatan waktu yang banyak kita ada di rumah, ya kita coba belajar, ya mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya. Dan ini yang perlu ya kita ya lakukan pada hari-hari yang terakhir ini. Ya kita dituntut supaya iman kita ini, kerohanian kita ini semakin benar, semakin kudus, semakin sempurna. Sebab 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 katakan, ya ketika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu ya akan lenyap. Ya, ketika yang sempurna itu tiba, siapa yang sempurna Bapak Ibu Saudara? Hanya pribadi Allah, bukan. Pribadi Yesus yang sempurna. Ya ketika dia ada, dia datang, ya dia menyatakan dirinya, maka yang tidak sempurna itu ya akan lenyap. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus berusaha supaya hidup kita ini semakin baik, semakin benar, semakin kudus, semakin suci, semakin sempurna. Dan ketika ya dia, Yesus sebagai mempelai laki-laki itu akan menyatakan dirinya, menjemput kita, gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, ya kita sudah kedapatan sempurna. Mari kita berdoa. Bukan hanya hal-hal jasmani saja yang kita doakan ya pada hari-hari ini. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri dan di Kampung Makassar. Biarlah kita mau ya terus berusaha, ya hidup kita ini semakin baik, semakin benar. Itu saja yang kita pikirkan. Kapanpun ya dunia ini akan berakhir, itu bukan urusan kita. Firman Allah sudah katakan, tanda-tandanya sudah diberitahukan. Sekarang yang kita harus persiapkan adalah kehidupan kita ini supaya semakin baik, semakin benar. Kita melihat contohnya dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian pada ayat yang ke-22 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka atau menjadikan manusia. Ya, kita melihat ya betapa ya orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, dikatakan tadi pada ayat yang kelima, dikatakan bahwa kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu sebabnya pada ayat yang ke-6 dikatakan Allah atau Tuhan menyesal telah menjadikan atau menciptakan manusia di bumi ini. Kemudian pada ayat yang ke-7, ya mau tidak mau, ya Allah ya berfirman, dia katakan bahwa aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata atau melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jangan sampai Allah menyesal ya melihat keberadaan kita yang sudah sekian lama diselamatkan, ya hidup di dalam kebenaran, tetapi sesungguhnya kehidupan kita jauh daripada kebenaran itu. Dikatakan pada ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari sekian banyak manusia yang ada pada waktu itu, dikatakan pada ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang ada di zamannya pada waktu itu. Kemudian dikatakan pada ayat yang ke-22, Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kemudian kita melihat pada ayat pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang ya zaman ini. Hanya keluarga Nuh, Bapak Ibu Saudara, ya, yang Allah menyatakan ya bahwa hanya keluarga Nuh yang kulihat benar di hadapanku di antara ya orang-orang pada zaman itu. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, selama 120 tahun Nuh berkhotbah, Nuh menyampaikan ya bahwa akan terjadi ya di hari-hari yang akan datang, di mana bumi ini akan dilenyapkan ya dengan air bah pada waktu itu. Ya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak sadar, ya bahkan mereka hidup ya dalam pesta pora, kawin, mengawini dan lain sebagainya. Itu tercatat di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara. Ya mereka cuek istilahnya, mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh ya pada waktu itu. Ya sudah, waktunya Tuhan, ya waktunya Tuhan, ya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya sehingga ya kita melihat kasih karunia Tuhan itu memang tidak boleh kita permainkan, Bapak Ibu Saudara. Ya ini pun berlaku bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada pada hari-hari ini. Ya, ini berlaku. Kita melihat Nuh, dia melakukan apa yang diinstruksikan, apa yang dikatakan oleh Allah, ya tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ya, banyak ejekan kita tahu bersama ketika Allah suruh ya Nuh membuat satu bahtera dengan ukuran-ukuran yang sudah ya disampaikan oleh Allah sendiri pada waktu itu. Nuh dia melakukan semua sesuai apa yang dikatakan oleh
Allah sendiri pada waktu itu. Kita melihat sekarang pribadi kita, ya, apakah kita sudah melakukan semua tepat seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan kalau kita sudah bisa melakukan hal itu. Ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Firman Allah katakan, tapi wahai bagi mereka yang sudah mendengar instruksi itu, sudah mendengar firman Allah itu, apa yang harus ya kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi mereka tidak melakukannya, ya, nanti ada waktunya, ya, lalang dan gandum akan dipisahkan, ya. Lalang dan gandum akan dipisahkan. Itu yang dikatakan oleh firman Allah, dan dengan cepat saja dan akhirnya kita melihat, ya, waktunya Tuhan, ya, Tuhan harus, ya, menyelamatkan keluarga Nuh sebelum hujan itu turun pada waktu itu. Kita tahu bersama bahwa setelah Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera, maka 7 hari kemudian hujan turun ke atas bumi, ya, selama 40 hari 40 malam. Ya, lamanya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ya, sebelum, ya, Nuh, ya, atau, ya, sebelum Nuh, ya, kita melihat masuk, sebelum Nuh, maksud saya sesudah Nuh masuk, maksud saya begitu, masuk ke dalam bahtera, ya, 1 minggu kemudian, 7 hari kemudian, maka turunlah hujan dari langit, ya, selama 40 hari 40 malam. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kita yang berada di Jakarta Barat ini, kalau 1 hari 1 malam saja, ya, hujan itu tidak berhenti, terus menerus, langsung terlihat, ya, ada banjir, ya, haleluya, di jalan-jalan. Kemudian apa yang dikatakan oleh firman Allah, selama 150 hari lamanya air itu ada di atas bumi. Ya, selama 150 hari air itu ada di atas bumi. Tetapi Nuh dan keluarganya, mereka sudah berada di bahtera. Ya, semakin, ya, air naik, air turun, maksud saya, mereka dengan bahteranya naik terus. Ya, selama 150 hari air menggenangi, ya, bumi pada waktu itu. Tetapi keluarga Nuh yang tadi Allah menyatakan, hanya engkau yang kulihat benar di hadapanku. Dan benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nuh dan keluarganya diselamatkan, ya, oleh Allah. Sebelum Allah menghukum, ya, orang-orang yang ada pada waktu itu, maka kita melihat Allah angkat dulu, Allah singkirkan dulu, Allah masukkan dulu, ya, Nuh dan keluarganya, ya, ke dalam bahtera yang sudah dibuat oleh Nuh sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan di sana, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sebab kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan lenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat tadi dikatakan pada ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita jangan takut, kita yang sudah percaya, kita yang mau semakin benar, ya, berusaha untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, dunia boleh lenyap seperti ayat mas kita tadi katakan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka akan hidup, ya, untuk selama-lamanya. Dan contohnya kita sudah melihat bagaimana Nuh, ya, diselamatkan oleh Tuhan karena, ya, pernyataan Allah sendiri bahwa hanya keluarga Nuh saja yang kulihat benar, ya, di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat,
Ya saatnya, ya ketika kita ada di rumah sekarang, mari lakukanlah atau carilah kehendak Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul pasal 1, ya, di mana firman Allah berkata, nantikanlah janji Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Ya, ini salah satu janji Allah bagi kita, supaya kita gereja Tuhan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Sebab dengan tanda inilah maka kita akan dibawa ke satu tempat yang indah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kemudian tetaplah hidup benar, hidup kudus, sehingga kita layak naik ke gunungnya Allah. Kemudian yang berikut, perhatikan dengan saksama, perhatikan baik-baik hidup kita seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri dan Kampung Makassar. Biarlah kita sama-sama berdoa agar badai ini cepat berlalu, sehingga kita ada kesempatan lagi untuk datang beribadah di rumah Tuhan, berjumpa satu dengan yang lain. Sebab sekali lagi saya katakan, kita adalah keluarga dari kerajaan Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, kita mohon agar kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan senantiasa ada yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
datang kepadamu Bapa dalam surga, bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kebenaran firman Allah yang kami sudah terima pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin adanya. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Jadikan kami manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang senantiasa mau hidup ya seturut dengan kehendak dan kemauan daripada-Mu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, dunia ini akan lenyap, tetapi firman Allah ya tetap untuk selama-lamanya. Bahkan orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mau pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kami terus mau belajar, berusaha, hidup seturut dengan kehendak daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Maka kami boleh menikmati pertolongan Allah, kuasa Tuhan, mujizat Allah akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini yang menjadi doa kami peralaskan doa dan sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri dan di Kampung Makassar. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kembali kepada kita untuk kita semakin lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ini berlaku bagi jemaat di Kepaduri dan tentu juga jemaat Tuhan yang ada di Kampung Makassar. Yang pertama, untuk kegiatan wadah-wadah di sepanjang minggu ini masih tetap diliburkan. Dan yang kedua, untuk doa puasa jemaat, baik Kampung Makassar, baik Kepaduri, jangan lupa masih akan dilakukan pada hari Jumat dan minggu ini tepat pada tanggal 24 April. Ya, mari kita terus berdoa buat bangsa, negara kita, buat jemaat Tuhan yang ada, ya, dan buat keluarga kita. Juga kita berdoa untuk keadaan di negara kita, kondisi yang sekarang terjadi pada saat ini. Mari kita terus semakin sungguh-sungguh lagi kita bawa hal ini ke dalam doa kita kepada Tuhan, biar Tuhan selalu campur tangan ya untuk supaya badai ini segera berlalu dari bangsa kita Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk ibadah umum pada hari Minggu tanggal 26 April masih akan dilakukan secara online. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi untuk hari Minggu tanggal 26 April ibadah kita masih dilakukan secara online. Dan seluruh jemaat, mari dengan penuh sukacita dan kesungguhan kita mau beribadah ya di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita masuk dalam pokok bantuan doa. Yang pertama, kita berdoa sekali lagi buat bangsa dan negara kita Indonesia, apalagi sekarang sedang berlangsung PSBB ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat, baik daerah. Mari kita berdoa biar ini semua berjalan dengan baik dan kita sebagai warga negara yang baik, kita mau menyikapinya ini dengan haleluya, dengan tentu dengan baik juga. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Kepaduri dan juga yang ada di Kampung Makassar. Kita doakan mereka, ya kita doakan
keluarga lepas keluarga, ya, pribadi lepas pribadi, semua jemaat Tuhan yang ada. Lalu kita juga berdoa buat orang-orang tua, ya, orang-orang tua lanjut usia yang ada baik di Kepaduri, baik yang ada di Kampung Makassar. Kita doakan mereka supaya kekuatan yang dari Tuhan terus berikan kepada mereka, kesehatan juga Tuhan terus berikan kepada mereka. Dan yang terakhir kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Puji nama Tuhan, biar Tuhan juga terus memberkati dengan kesehatan dan dengan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, ya Bapak Ibu Saudara, inilah warta jemaat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, katakan kembali, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, lagi katakan, segala puji, oh segala puji syukur bagimu. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, namamu terpujilah, terpujilah namamu. Sekali lagi terpujilah namamu, amin, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau juga yang akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Kepaduri, baik yang ada di Kampung Makassar. Bahkan semua yang sudah melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Dan saatnya kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mulai dari pimpinan pusat, pimpinan daerah Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan,
hikmat dan akal budi, sehingga segala keputusan yang akan diambil semua seturut dengan kehendak dan kemauan daripada-Mu. Tolong bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, hancurkan virus-virus corona yang sedang merajalela pada hari-hari ini. Kami mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancurkan Tuhan, supaya Tuhan, haleluya, kami, haleluya, bangsa Indonesia dapat terbebaskan dari virus corona yang sedang merajalela pada hari-hari ini. Kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami, menjaga dan memelihara kami, bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan kami boleh aman, kami Tuhan tenang, karena kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tolonglah gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Tolonglah hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tolonglah seluruh jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan kami berdoa khusus buat umat-umat Tuhan yang ada di Kampung Makassar, di Kepaduri. Mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati, haleluya, usaha, pekerjaan mata pencarian mereka dalam bentuk apapun juga. Sebab kami tahu ketika mereka melakukan kebenaran firman Allah, maka Tuhan, firman Allah juga yang akan menolong mereka, membebaskan mereka dari segala macam ya pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, supaya Tuhan, hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami mau pakai untuk kami terus mempermuliakan nama-Mu. Orang-orang tua lanjut usia yang ada di gereja Kepaduri Kampung Makassar, kami serahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan, baik secara fisik, secara rohani, biar mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap mengasihi Engkau dan juga mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tuntun hidup kami ini supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, haleluya, kuasa bilur-bilur-Mu, memberikan kesembuhan kepada mereka yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan akhiri ya ibadah pada hari ini, dan sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-umat-Mu yang ada pada saat ini. Puji Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kami sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
minggu. Tuhan Yesus memberkati.